tua, guru dan orang tua itu menjadi satu kesatuan, bagaimana sesungguhnya kita bisa mengambil momen mapping and brain storage. Dan guru dan gedung sekolah itu menjadi satu global competition. Bagaimana dalam menghadapi global competition, guru dan murid itu menjadi stage of life. Satu demi satu bagian itu menjadi akidah, yang menjadi satu kesatuan dan kelengkapan secara menyeluruh, komprehensif. Dan ada segala sesuatu kekuatan yang saling mengandung pada hal yang benar gitu ya. Jadi ini perlu sekali. Banyak tenaga pendidik hanya gaji bulanan, hanya protes honorer, tapi jarang baca karena nggak ada duit. Nggak ada duit ya pergi perpustakaan bukunya sedikit, jadi kacau balau begitu ya. Nah ini yang perlu kita bahas. Selanjutnya, nah tanggal 31 setengah 11 pagi sampai setengah 12 siang, kita Areopagus dan Tosi ada webinar tentang bonfire in our life vision. Bagaimana mengenai hal-hal kesejahteraan, kehangatan, kebenaran yang kita uber, bonfire, jadi seperti api yang menyala, tapi di dalam visi hidup kita. Ada visi nggak kita? Kalau nggak ada visi ya kita nggak mungkin bisa terbakar gitu ya, bisa membakar di dalam jiwa kita mengikuti segala sesuatu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang love story. Kenapa saya membahas love story? Love story itu adalah satu perjalanan hidup seseorang yang bergaul, bermeditasi, berkontemplasi dengan Tuhan, sehingga dia makin hari makin dewasa dan menjalani seluruh kemungkinan yang ada, dan akhirnya setiap pribadi itu mau tidak mau mengejar terus apa yang sesungguhnya dia harus bentuk sedemikian rupa, dan apa yang sesungguhnya dia harus mengalami sedemikian rupa juga. Karena love story behind the story. Jadi apa itu love? Apa itu cinta? Dan kenapa jadi satu cerita? Berarti kalau love story bukan suddenly, tiba-tiba. Bukan settingan. Tetapi benar-benar ada perkataan, ada ungkapan, dan ada rencana, dan ada dinamika membentuk satu komunitas. That is God's Trinity. Allah Tritunggal akan membangkitkan seluruh akidah itu kepada umat pilihan. Jadi tidak semua orang, umat manusia yang dicipta, yang belum dipilih Tuhan, belum berdamai, memahami love story yang sesungguhnya. Jadi, teman-teman, kita bersyukur kepada firman Tuhan yang sudah ribuan tahun, seluruh tulisan itu mengandung makna yang tidak bisa dipisahkan dan mempunyai arti yang sesungguhnya dan kesejatian di belakang teks yang ditulis oleh nabi dan rasul. Berarti ini adalah paradoksikal of text. Bagaimana sesuatu teks yang ditulis ribuan tahun di dalam zaman yang berbeda, tapi mempunyai garis lurus, terus berlaku, dan mempunyai makna sesuai konteks zaman, tapi ada kelimpahan kebenaran yang tidak dapat direduksi, tidak dapat dikurangi. Ini menjadi satu kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Jadi love story itu adalah satu penghayatan, kontemplasi pribadi dengan Tuhan yang adalah kasih. God is love. If God is love, is what? Kalau Tuhan itu adalah kasih, berarti Tuhan tahu siapa yang dipilih. Dan setiap yang dipilih akan dibentuk, diisi nutrisi hati Tuhan, yaitu bacaan firman yang ribuan tahun lalu, perjanjian lama, perjanjian baru, oleh rasul dan nabi. Itu menjadi kesegaran kepada kita dan kehangatan di dalam keterbatasan Anda dan saya jatuh di dalam dosa. Ingat, God is love. Karena Tuhan itu adalah kasih, berarti Tuhan tidak pernah satu detik pun tidur. Tidak pernah segenggam sekalipun dia lupa kepada kita. Tapi dia terus menjaga, menopang hidup Anda dan saya, dan mengalami kehangatan yang tidak habis-habisnya. Terus menerus bergerak, terus menerus melihat seluruh potensi yang ada kepada setiap pribadi, lalu kita bentuk sedemikian rupa dan menjalaninya dengan baik. Jadi teman-teman, betapa bahagianya, betapa takjubnya kita melihat setiap momen itu menjadi satu
hal-hal yang bisa kita tulis di dalam hati kita. Paradox of text. Jadi paradox atau text of life menjadi satu catatan-catatan yang tidak percuma saja, tetapi terus-menerus memberikan arti yang hidup. Nah, hal yang lain dari love story ini, saya akan membahas apa yang menjadi keterbukaan ini di dalam sejarahnya secara gamblang, sederhana, dan memungkinkan ada hikmat Tuhan yang membuka hati dan pikiran kita. Dan saya yang menyatakan ini adalah satu penghayatan, satu penelusuran, dan membingkai ulang di dalam keterbatasan saya, what is love story? Behind the story itself. Jadi ini membuat kita selalu dan selalu trust on God totally, depend. Dan ini tidak perlu didebatkan kalau Anda dan saya rajin membaca firman. Kalau tidak membaca firman, kita sulit sekali menangkap esensinya. Maka bagian love story tidak hanya love story tentang jatuh cinta seperti lagu-lagu yang kita lihat selama ini, ya is okay, that's normal. Tetapi ada yang lebih agung, lebih mulia. Tertakjub kita kepada love story yang sesungguhnya dari cerita Tuhan. Dan cerita Tuhan ini yang sudah ditulis dalam Alkitab terus berlaku, tidak pernah direvisi, dan tidak pernah ditemukan satu kesalahan pun. Anda bisa lihat di Google sekalipun, belum pernah ada satu teks yang mengatakan ini perlu direvisi. Oh, ini ternyata salah, dan seterusnya. Tidak. Itulah satu kesegaran, kesukacitaan kita mengenai text of life itself, ya, yang ditulis oleh nabi dan rasul. Jadi tentang love story ini tidak habis-habisnya di dalam satu perayaan Natal harus kita mengerti dengan baik. Jangan sekedar menyanyi Malam Kudus sunyi senyap, Joy to the World, atau Hai Mari Berhimpun, dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi kalau tidak ada makna di belakang lagu itu dan pemahaman sesungguhnya secara isi hati Tuhan, akan menjadi lagu pop semata saja dan tidak mempunyai arti yang sesungguhnya dan tidak membingkai ulang kebenaran yang utuh. Maka kenapa love story di dalam Natal itu hanya dimengerti sebagian saja, dan akhirnya ada satu kekeringan dan tidak ada hal-hal yang meneduhkan. Maka setelah Natal habis, hilang lagi, suasana kembali lagi. Jadi Natal, love story yang kita laksanakan, yang kita lakukan hanya mengecewakan hati Tuhan. Maka di sini saya akan bahas dari bagian ini untuk kita mampu mengerti sebagaimana adanya, begitu ya. Dan ini akan memberikan kita kepada bagian-bagian yang sangat menarik. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari bagian ini mengenai love story, saya menggambarkan adanya salib, yaitu tentang bintang terang di Bethlehem. Nah, ini yang saya mengatakan berarti love story itu mengakibatkan joyful delight. Satu kesenangan di dalam kesenangan yang sejati. Dan kita melihat ketertakjuban bagaimana God is love is real. God is love is proven according related to the words of God written by the apostle and prophets. Jadi seluruh kejadian sejarah penebusan melalui proses kelahiran Allah anak di dalam dunia ini menjadikan satu fire burning on my eyes. Jadi api yang terus membakar dari mataku secara pribadi melihat seluruh kejadian itu, event life story dan event love story integrated each other. Jadi ada satu kelimpahan behind the God story itself. Maka kita bisa lihat gambar Maria dan Yusuf di sini dan bow down and worship. Mereka tahu ini bayi yang lahir, bayi yang dijanjikan masuk ke dalam dunia ciptaan yang terbatas, sementara dia adalah yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin bagi pencipta yang tidak ada dosa masuk kepada dunia ciptaan yang dicipta oleh Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, di dalam keterbatasan bisa masuk di dalam ciptaan. Apakah Kristus itu juga memuat, mengandung, mencakup keberdosaan? Dan ini bisa kita lihat tidak. Karena di dalam hal ini adalah satu janji, ketetapan, satu perintah. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu tidak ada satupun
yang memungkinkan yang dicipta mampu menolak yang mencipta. Dan ini bisa kita lihat ada 3 orang Majus yang belum mengenal tentang Yahweh sesungguhnya sebagaimana adanya. Dan Maria Yusuf adalah umat pilihan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa peristiwa ini menjadi satu, bukan yang arogansi, tapi makin merendahkan hati. Bayangkan sebagai pencipta lahir dari proses di dalam dunia ciptaan, lahirlah Yesus Kristus, Allah anak. Dan bisa kita lihat mereka menyembah dan memuji-muji Tuhan. Berarti di sini ada ketertakjuban, ada kesegaran, ada kesenangan, ada sukacita, joyful delight. Maka mengakibatkan mereka harus berlutut, mereka harus menyembah, dan mereka harus melakukan segala sesuatu yang terbaik, 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 terbaik. Kenapa? The heavens are telling the glory of God. Jadi peristiwa lahirnya anak Allah sebagai pencipta masuk ke dalam ciptaan, dan anak Allah yang tidak dicipta tapi lahir dari proses human being, manusia, dan menunjukkan satu realitas eksistensinya adalah yang bersifat kekal, mampu masuk ke dalam ciptaan yang sementara untuk membereskan seluruh hal-hal yang sangat menakutkan, menyakitkan, dan menjijikkan hati Tuhan. Karena manusia makin lama makin berbuat dosa, makin bergelora, tidak ada perasaan bersalah, menipu makin menipu, berbohong makin berbohong, melakukan segala sesuatu yang sifatnya gosip, segala sesuatu yang mematikan, tidak ada perasaan bersalah. Jadi bayangkan hadirnya Kristus di dalam dunia cipta 2000 tahun yang lalu menjadikan satu kesedihan, ketertajuban, sekaligus kekalutan kita, ketakutan kita, tapi roh Tuhan itulah yang memungkinkan kita tangguh, tenang, hidup. Karena roh yang kudus itu masuk ke dalam jiwa Anda dan saya pribadi, dan itu memimpin seluruh pikiran dan memungkinkan kita mengalami satu perubahan. Maka the heaven are telling the glory of God. Sebagaimana malaikat surgawi di Lukas pasal 2, Yesus telah lahir bagimu, Yesus anak Allah di kota Bethlehem. Itu sorga memberikan satu cerita, narasi dengan perkataan, dan sekaligus munculnya satu musik orkestra di surga dan menunjukkan seluruh ketertajuban para orang-orang yang ada di para gembala yang ada di kota itu, di padang Efrata, ketertakjuban, dan mereka menyembah sujud, dan mereka memukul dirinya dan merasakan ketidakberesannya, dan mereka melari-lari mencari, ingin bertemu bayi Yesus itu. The heaven are telling the glory of God. Jadi surga membuka satu story yang bisa dilihat secara manusia, bukan lagi hanya perkataan janji, tapi cerita dan apa yang dilihatkan oleh satu gema pujian dan heroik kemenangan. Para malaikat surgawi membuat satu orkestra yang pertama kali, dan ini menjadi satu inkubasi atau inkubator musik yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur akan hal ini sebagai orang Kristen. Nah, saya tidak tahu teman-teman bagaimana melihat seluruh storyline seperti ini. Kalau kita membahas seperti ini, melihat seluruh kemungkinan ini, menjadikan kita hidup yang tidak percuma, tidak sia-sia. Maka yang kedua, celebrate God's power and glory the Lord is great. Bayangkan, sudah sorga menjelaskan, memaparkan seluruh keagungan kemuliaan Tuhan, tapi sekaligus celebrate God's power. Kita bersuka cita, kita merayakan begitu ajaib, begitu agung, dan kita tidak mau mundur ke belakang atau hampa atau kering atau jenuh, tidak. Karena kita tahu glory the Lord is great. Jadi kemuliaan Tuhan itu begitu besar, begitu agung. Tidak mungkin tidak untuk kita menikmati, menjalaninya sedemikian rupa. Jadi teman-teman lihatlah di acara ini yang saya buat sangat pagi, nanti ada yang malam dan seterusnya. Kenapa? Saya ingin tahu apakah orang mau hadir. Saya nonton bola dari jam 10 sampai jam 5 pagi. But tidak jadi problem, komit kepada Tuhan, harus menyatakan ini. Jadi jangan membuat alasan di dalam seluruh hidup kita, apa yang kita nyatakan kepada Tuhan. Itu kita akan digeser oleh zaman,
Dan Tuhan tidak percaya sama Anda dan saya sebagai instrumennya yang menyatakan kebenaran dan membagikan kebenaran. Lakukanlah itu dengan perasaan takut dan sukacita, dan bagaimana mengelola waktu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang slide yang kedua yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih kompleksitas, tetapi ada hikmat bijaksana di belakang chart yang saya buat. Nah, ini dia. Jadi point of view-nya apa? Love story in God's way. Nah, saya akan membaca kemudian ini Yesaya pasal 11. Yesaya pasal 11 akan menjadi satu kandungan arti di dalam iman Anda dan saya, bagaimana kita bisa berbuah memahami Allah yang kita sembah di dalam Kristus, yang pernah hadir sebagai pencipta, masuk dalam ciptaan, dan berkonsultasi, berkomunikasi, berkomunitas dengan umat pilihan ciptaan, dan membongkar kesalahan, ketidakpahaman, ketidaksungguhan, mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan di sini ada satu janji sebagai behind story, yaitu Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Menjadi momentum umat Kristen kembali memahami sejarah yang sesungguhnya, yang original, di mana Allah sudah berjanji, sudah mengatakan itu, menjadi bagian untuk menimbulkan hasrat belajar sejarah yang sejati dan tidak terjadi begitu saja. Maka di sini saya sebut God's scheme plan. Apa skemanya Tuhan di dalam rencananya? Seperti Yesaya 11 ayat 1. Ini adalah satu perkataan Tuhan, satu janji Tuhan, ingin membangunkan satu kebenaran di dalam hati dan berbuah ke dalam pikiran, dan akhirnya berjalan di dalam konteks kesaksian pribadi, dan orang melihat kita adalah the servant of God. Sehingga Yesaya 11 ayat 1 ini, teman-teman, kita bisa menemukan keindahan, kelimpahan di dalam seluruh perkataan ini, menjadi kesegaran dan kehangatan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, belajarlah memahami ini jauh lebih dalam. Satu saat saya akan bahas ini lebih dalam lagi. Karena ini hari ini saya akan membahas satu skema yang sederhana saja untuk teman-teman belajar doktrin, teologi yang sehat. Areopagus setiap Selasa kita mengadakan satu kuliah teologi yang sudah berganti-ganti topik. Ada Allah Tritunggal, tentang filsafat, tentang Roh Kudus, tentang kristologi, dan banyak hal kita sudah bahas. Kita lagi tentang Roh Kudus, sudah hampir berapa kali pertemuan. Waktu bicara Tritunggal, lebih dari 40 kali sesi. Wow, sangat indah, sangat dalam, tidak ada habis-habisnya. Kita menemukan apa yang Yesaya katakan pasal 11 ayat 1. Jadi kembali kepada taruh kepada akar yang sesungguhnya. Dan ini akan menunjukkan tentang Kristus yang akan disalib dan membayar seluruh harga itu. Maka di sini suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari keturunan Isai melahirkan Daud dan seterusnya sampai kepada Kristus. Jadi kita teman-teman harus belajar skema di dalam keturunan kita, silsilah. Karena silsilah itu menjadi satu realita yang sesungguhnya, yang memungkinkan keajaiban, dan kita makin dewasa dan melihat seluruh pergerakan itu di dalam urapan Roh Tuhan. Bayangkan kalau Anda walaupun Kristen hanya KTP, hanya pergi, hanya tradisi, pasti tidak memahami, mengalami apa yang dimaksud Yesaya 11 ayat 1. Ini adalah satu hal yang membingkai iman untuk merantau hidup kita dalam ruang dan waktu, tapi sekaligus kita diikat oleh satu pemahaman, pengertian who is God and what is God's plan and why God chosen us as the community, as chosen people. Dan ini akan menjadikan seluruh kemungkinan-kemungkinan baru, dan kita akhirnya harus berjadi lelah. Kita harus berjuang di dalam kebenaran. Anda ada hobi apa? Saya hobi bola, salah satunya. Bukan lagi pemain bola, karena umurnya sudah dewasa. Tapi saya menonton sepak bola yang berbobot tinggi. Waktu nonton kita analisa, apa aplikasinya di dalam rohani? Apa aplikasinya dalam pergaulan?
apa aplikasinya di dalam karir, apa aplikasinya di dalam mendidik anak dan segala sesuatu. Jadi bukan sekedar hobi teriak-teriak, minum, makan kacang, tapi nggak ada makna. Ini yang menjadi pembodohan di dalam setiap orang Kristen. Saya mengatakan berapa waktu yang lalu, pergi ke mall, pergi ke Bali, pergi kemana, tidak ada masalah. Tapi tidak mau mengikuti pembinaan yang kita lakukan di dalam Zoom. Dengan alasan, oh kita sudah jenuh, kita pingin keluar. Salah. Saya juga begitu, keluar. Tapi tetap, waktu saya keluar kota, setiap Selasa, Senin ada pesan doa, Selasa ada doktrin, lalu Rabu dan lain sebagainya tetap adakan di hotel. Kalaupun tidak lagi di Jakarta. Jadi seluruhnya itu kita benar-benar berkomit kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang kita datangi, yang kita bersekutu bukan sekedar membunuh waktu, menghabisi waktu, atau mengurangi waktu apa yang akan kita janji depan Tuhan. Kita terlalu mudah berjanji sama Tuhan, tapi kita nggak mau komit melakukan itu. Tapi kalau sudah komit sama bos di perusahaan, kita takutnya bukan main. Ini yang sangat ironis, sangat memalukan. Oke, sekarang Kejadian 3 ayat 15, teman-teman. Saya akan membaca. Ini satu bagian yang menarik, kaitan Yesaya 11 ayat 1, ya. Dari tunas yang baru yang tumbuh itu dari Taruk Isai, kuncinya adalah Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa menjadi satu konflik saling menyalahkan. Itulah perang dunia pertama di Taman Eden. Setelah pengaruh si ular, itulah manusia makan buah, habis identitas. Eksistensinya bukan lagi di dalam kekudusan, kesucian, dan mereka malu karena mereka baru mampu melihat mereka telanjang dan mereka sadar mereka banyak hal-hal yang sangat memilukan. Tapi it's too late, terlambat. Tapi disinilah Tuhan berjanji. Awal saya mengatakan God is love. Nah, God is love ini Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbicara kepada Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan. Jatuhnya dalam dosa, Tuhan marah, Tuhan benci, dan Tuhan harus menghakimi, dan Tuhan harus mencari solusi, dan Tuhan harus mendirikan kebenaran di dalam keberdosaan manusia, harus menjadi contoh melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah dijanjikan, dibukakan visi, dan menjadi satu telaah sejarah, historical, impactful, whatever we live in the other generation to generation. Maka di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, ya, antara engkau, ular, dan perempuan ini, dan antara keturunanmu, ya, dan keturunannya, keturunan si ular, dan keturunan daripada Kristus, keturunan wanita ini. Jadi keturunan yang sudah terjadi itu akan terbentuk dua poros. Orang yang jahat makin berbuat jahat, makin berjiwa setan, makin takluk kepada suara setan, lebih suka pada hal-hal yang sifatnya menjijikkan, disgusting before God. Itu yang menjadikan satu kemaruk, satu kemungkinan orang terus-menerus berbuat dosa dan tidak ada perasaan bersalah. Sangat menakutkan. Dan di sini dikatakan keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya wanita itu yaitu tentang Kristus akan meremukkan kepalamu. Orang si jahat, Lucifer itu. Dan engkau, maksudnya si ular, akan meremukkan kaki atau tumit daripada Kristus. Jadi kita bisa melihat teman-teman, Yesaya 11 ayat 1 dan Kejadian 3:15 ini adalah satu komprehensif menyeluruh, menjadi satu bagian yang saling berkait, tidak mungkin terputuskan. Jadi teman-teman, maksud saya apa sih? Kita baca Alkitab itu tidak bisa terputus-putus. Saya sih usul nih. Saya ngalami sendiri, baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya sendiri dari awal pertama kali baru menjadi murid Tuhan, bertobat dan diurapi oleh Tuhan, awal-awal sekali baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun kadang-kadang tidak baik gitu ya, tidak benar, asal comot-comot saja, dan akhirnya saya sadar, baca itu Kejadian sampai Wahyu, pasal per pasal, itu bisa 1 tahun, tapi makin lama saya makin haus, makin lapar, bisa 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sekarang nih saya 10 tahun baru selesai Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena setiap pasal kita baca, kita mengerti skema apa yang Tuhan katakan, yang dinyatakan para nabi dan rasul. Itu ada benang merahnya, maka ada ayat paralelnya. Kalau Anda sering baca Alkitab, di bawah itu ada.
Dan itu pun juga masih banyak lagi yang tidak selengkap lagi gitu ya. Dan itu Anda minimal harus pelajari. Jadi Yesaya 11 ayat 1, Kejadian 3:15, God's game plan. Jadi ada satu kesatuan. Maka di sini saya mengatakan Yesaya 11 ayat 1 itu dalam God's game plan dan juga Kejadian 3:15 adalah eschatological hope. Artinya apa? Kedatangan Kristus yang kedua yang kita harapkan di dalam era hidup setiap zaman yang sudah berlalu, yang sedang berjalan dan akan berlalu, dan yang akan datang. Jadi ada eskatos, harapan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk apa? Bukan joget-joget senang-senang, Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan menetapkan, mengkonfirmasi orang yang dipilih. Siapa yang menjadi domba, siapa yang menjadi kambing, siapa yang menjadi ilalang, siapa yang menjadi gandum. Dua ilustrasi perumpamaan Tuhan Yesus di dalam dunia ciptaan di depan para murid menjadikan eschatological hope, konfirmasi perwujudan apa yang sesungguhnya akan terjadi. Dan yang kedua di sini teman-teman, saya membahas ini true fight of faith. Jadi bagaimana perjuangan yang benar, bertarung yang tangguh, yang sesungguhnya adalah karena iman. Jadi teman-teman, eschatological hope, true fight of faith menjadi satu bagian skema dan juga menjadi arsitektur iman sekaligus melihat jauh ke depan yang akan terjadi dan kita tidak mungkin mampu melewati itu karena kita terbatas dan kita masuk ke dalam perkembangan zaman dari zaman ke zaman. Jadi tentang life story dan ini yang harus kita pahami dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat dari eschatological hope, true fight of faith. Dari eschatological hope kita melihat satu prinsipnya, yaitu saya katakan God's covenant. Tuhan berjanji dari Kejadian 3:15 secara khusus, sejak dalam dosa, keturunan dari si ular, keturunan dari perempuan ini akan ada permusuhan dan di situ akan ada penghakiman dan akan dibayar harga oleh Kristus di atas kayu salib. God's covenant. Dan God's covenant itu akhirnya diserasikan, dikonfirmasikan dari sejak Adam masuk kepada Nuh, yaitu manusia banjir, mati semua karena berdosa yang sangat menakutkan, menjijikkan Tuhan. Dan harus bangun lagi satu era yang baru. Dari Nuh muncul lagi zamannya Abraham. Dari Abraham itu yang dia tidak mempunyai anak sekian lama menjadi seorang yang tidak ada keturunan. Tapi rencana Tuhan, eschatological hope, true fight of faith menjadi God's name, dan di situ ada Ishak, dari Ishak melahirkan yaitu tentang Yakub, ya. Yakub lahir menjadikan satu kemungkinan 12 suku Israel dan masuk kepada Musa. Jadi dari Raja Daud baru turunnya Kristus. Jadi kita bisa lihat God's covenant itu bukan sesuatu yang atau ada, tetapi God's covenant itu adalah skema plan dari Tuhan yang jauh sekali, jangka panjang, indah sekali. Maka di sini saya katakan God's covenant itu adalah God's story. Apa itu? Inkarnasi. Tuhan Yesus Allah anak masuk dalam dunia ciptaan yang dicipta oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itu satu story yang tidak mungkin salah, satu story yang bukan omong kosong, satu story yang justru membangkitkan rasa ingin atau istilahnya epistemologi, sesuatu dikasih tahu dan memungkinkan tahu itu ditemui dan akibatnya kita membingkai seluruh yang kita ketahui dengan urapan Roh Kudus dan hikmat dari firman. Bagaimana Salomo mengatakan di dalam doanya dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kehebatan, but God please give me your wisdom, your knowledge, your skill. Itu 3 kunci di dalam God story masuk ke dalam inkarnasi. Kenapa? Karena tanpa ada inkarnasi, manusia tidak akan mungkin berdamai dengan dirinya. Manusia tidak akan mungkin membayar dosa, pay for sins. Nggak mungkin, karena manusia yang dicipta jatuh di dalam dosa terbatas. Hebat apapun, kaya apapun, miskin apapun, sakit apapun, seluruhnya ada penopangan tangan daripada Tuhan. The invisible hand of God. Jadi ada penopangan tangan Tuhan yang begitu luar biasa dari inkarnasi, God story inkarnasi, bayar seluruh dosa, dan ada redemption, keselamatan. Jadi indah sekali.
God's covenant, incarnation, dan redemption. Lalu kita lihat nih, dari bagian itu tadi eschatological hope, ya kan? Eschatological hope menandakan tentang perjanji Tuhan, inkarnasi Kristus dan penebusan Kristus di atas kayu salib di Golgota, tuntas, lunas dibayar dan turunnya Roh Kudus. Nah, aspek yang kedua dari true fight of faith yaitu apa? Kristus berjanji dan firman berjanji membuat satu komunitas umat pilihan. Jadi umat pilihan itulah dari 12 anak Yakub. Dididik sedemikian rupa, terfilter siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang jahat, siapa yang tidak benar. Dari seluruh keturunan itu Tuhan memfilterisasi dan repair. Tuhan memperbaiki dan Tuhan menyaring hal-hal yang kotor, hal-hal yang sudah korosif, sudah berkarat, sudah tidak bisa lagi manusia tajam melihatnya karena buram dan buntu untuk mampu keluar dari hal itu. Jadi teman-teman bisa kita build community of elect people. Nah, komunitas umat pilihan akan memungkinkan orang-orang itu melihat, seperti saya tulis tadi, wisdom, knowledge, and skill, mampu Christian worldview. Artinya apa? Kita membahas seluruh apa yang dunia tawarkan, yang dunia berikan, kita harus evaluasi, kita harus analisa, dan memberikan satu kerangka pikir kekristenan yang sehat, yang segar, berdasarkan apa yang kita imani, tapi kita harus pelajari doktrin, teologi. Jangan sampai mengatakan doktrin tidak perlu. Itu adalah bukti kegagalan dan akhirnya orang itu tidak dipakai oleh Tuhan. Impactfulnya sebagaimana? Maka Christian worldview, kita harus belajar science, kita harus belajar agama, filsafat, entertainment, budaya, dan banyak hal apa yang ada di dalam bingkai-bingkai kita pribadi di dalam kehidupan kita. Maka ini mengakibatkan kita perlu discipleship management. Jadi bagaimana kita menata pemuritan yang sesungguhnya? Bukan sekedar habis bahan, tapi pemuritan itu membingkai seluruh view. Maka seorang pembina, seorang pembimbing daripada pemuritan itu harus belajar doktrin, harus mengerti satu kalimat who are called in menjadi alat instrumen yang kecil membentuk pemuritan yang sehat. Maka di sini dari bagian ini build community of people akan di keberadaan dia, kesungguhan pekerjaan, tingkah laku dia, ketaatan dia di dalam firman, orang tua, karirnya, dan banyak hal yang harus dibentuk sedemikian rupa. Jadi yang saya sebut itu paying the price of true love. Jadi kita harus membayar harga cinta sejati yang Tuhan sudah curahkan, Tuhan tanam, alirkan di dalam jiwa kita melalui air hidup, yaitu firman. Paying the price of true love. Dan maka di sini antara build community of people, elect people, kita difilterisasi dan di repair, dan ada Christian worldview, maka kita mampu membayar cinta yang sesungguhnya karena ada motivasi yang benar. Akibatnya apa? Spirituality growth. Kita makin terus berbuah lebat, berkembang spiritualitas kita. Bayangkan teman-teman, kalau kita sebentar lagi secara khusus, secara tanggal tradisi, tanggal 20-an ini kita akan mengadakan Natal di gereja masing-masing, di keluarga masing-masing. But, betul nggak kita mengalami pertumbuhan rohani? Kalau enggak, itu hanya tradisi yang memalukan, mematikan, dan akhirnya tidak ada satu api yang terus menyala-nyala. Itulah maka build community of elect people and Christian worldview menjadi satu bagian paying the price of true love. Kenapa? Karena ada pertumbuhan rohani yang begitu jujur, yang begitu konsisten. Maka hal di sini Christian worldview seperti saya katakan tadi adalah orang yang dipanggil menjadi milik Kristus, akan ditata, dibentuk sebagai murid yang sesungguhnya. Maka Christ gives meaning, insight in our soul and flowing in our mind, and to be the servant of God as the witness in the public square. Maka di sini kita sebagai murid akan menjadi precious in the eyes of God. Kita menjadi alat Tuhan yang begitu mulia, begitu tajam sehingga kita mampu mengabarkan Injil di public square. Kalau kita tidak mengabarkan Injil di public square, di ruang kerja, di kantor, saudara,
pergaulan, ketemu orang, segala macam. Orang tidak tahu kita bukan hanya Kristen karena KTP, tapi seluruh pikiran kita, wajah kita, hidup kita, bijaksana kita, target kita, prestasi kita mempunyai api yang menyejukkan, dan akhirnya orang mengatakan you are the servant of God. Jadi inilah love story in God's way. Di dalam kita bicara tentang Christmas festive adalah satu kehangatan, satu kesegaran yang tidak ada habis-habisnya untuk kita mampu membayar seluruh kemungkinan yang terjadi yang kita sangat-sangat minoritas. Jadi minoritas bukan karena kita miskin, minoritas yang hidup di dalam kebenaran, Kristen yang membayar harga, Kristen yang selalu takut akan penghakiman Tuhan, Kristen yang selalu setia menjadi Allah Tuhan yang kecil, menjadi api, dan juga menjadi lilin kecil di tengah kegelapan yang sangat menakutkan. Tapi ingat, terang yang sesungguhnya Kristus menelan kegelapan itu lebih cepat dari sedetik apapun juga. Itulah the mystery of love story. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk bagian ini yang sangat agung, yang penuh sukacita. Kami boleh membahas, kami boleh merenungkannya, dan kami boleh teduh melakukan itu dengan sukacita daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan dari apa yang kami bagi ini, dan bisa menjadi renungan terus-menerus, dan kami tidak mungkin akan larut di hal-hal yang berbeda. Berbicara tentang Natal yang sejati, yang sesungguhnya. Dan bagian ini Areopagus akan membahas 5 topik yang berbeda dan saling berkait, dan kami akan berlimpah-limpah dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Nah, teman-teman, apa yang sudah saya presentasikan ini bisa menjadi satu bagian yang tidak habis-habisnya dan membuat kita kepada satu hal yang sangat meneduhkan. Jadi semua yang saya bagikan ini adalah satu renungan yang tidak ada habis-habisnya. Tidurnya jam 5 pagi, ya kan? Dari kemarin tidak hanya nonton bola yang jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Lalu sebelumnya juga banyak saya isi ceramah lagi kan, meeting lagi, dan segala macam. Setiap hari seperti itu. Tapi api Roh Kudus, ya kan, tetap nyala dan kita tidak mundur. Saya makin sedih, saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang tidak mau mencarimu? Kenapa orang ingin vaksin, tapi setelah divaksin, di booster, tidak mencari engkau? Itu adalah bukti daripada Lucifer menang, menghina engkau sebagai Tuhan dan sebagai Kristen. Saya terus berdoa, teman-teman, supaya jangan kejadian lagi yang sangat menakutkan. Ini akan banyak lagi kejadian-kejadian, apakah gempa, apakah penyakit, apakah teroris, apakah kemungkinan itu. Tetapi apa yang saya bahas tadi tentang love story, tidak semua orang sadar sesungguhnya love story yang original, apa yang Alkitab katakan. Jadi apa yang saya bagikan tadi, teman-teman, menjadi satu pengantar yang utama. Nanti soalnya yang kedua dan ketiga itu, sebagaimana apa yang saya katakan ini, ya, yaitu tentang Sound of Silence besok malam, ya kan? Nanti malam Portugal melawan siapa itu? Maroko. Saya berharap Portugal menang. Saya kirim di Instagram kepada Ronaldo, Cristiano. Please, Ronaldo, you must break down all things like Lionel Messi. You are the fantastic guy. You harus membuat gol, saya bilang. Saya sedih Belanda kalah, tapi ada keajaiban, ada mujizat. Nanti saya akan bahas itu. Saya tidak akan mungkin waktu hari Senin atau Selasa besok. Mujizat yang Tuhan nyatakan, tapi orang nggak ngelihat itu mujizat yang besar terjadi waktu pertandingan Belanda, walaupun akhirnya kalah dari penalti. Ya, nanti Sound of Silence. Jadi kita bisa mengerti Sound of Silence apa sih? Sesungguhnya dari love story. Lalu besok malam tentang Sound of Silence. Nanti hari Sabtu depannya pagi lagi 8:30 Field of Gold. Lalu minggunya kembali lagi, malam lagi Free as a Bird. Nah, ini kita bisa melihat satu rangkaian. Lalu yang kelima, tanggal 24 Desember sebelum kita ke gereja masing-masing, jam 10 pagi sampai setengah 12 sebelum makan siang, saya akan membahas mengenai Don't Forget to Remember. Apa yang terjadi? Dan tanggal 27 malam, setengah 10 sampai setengah 11, Love Never Dies. Itu bertepatan dengan hari ulang tahun perkawinan kami. Gitu ya. Jadi muncullah perkataan Love Never Dies. Jadi teman-teman, indah sekali loh.
memahami Christmas festive, jangan tradisi hanya nyanyi-nyanyi, potong kue, dan hai mari berhimpun, tapi setelah itu kosong lagi pulangnya gitu ya. Nggak mendapat sesuatu. Itulah menjadi satu disgusting, atau dalam bahasa Indonesia penjijikan dari Tuhan gitu ya. Habisin duit, habisin waktu, habisin kesempatan terbuang percuma, dan akhirnya tidak ada makna, dan kita makin berumur, makin tua, dan akhirnya Tuhan tidak percaya kepada kita. Ini menjadi satu kesedihan yang sangat-sangat menakutkan. Jadi itu yang bisa saya berikan menjadi satu sukacita. Sekarang sudah 9:30, saya akan masuk lagi kepada acara momen yang lain. Jadi berharap teman-teman apa yang sudah dengar ini, pikirkan dan renungkan dan lakukanlah itu untuk pertumbuhan rohani kita dan success story bisnis kita, pendidikan kita di keluarga, pendidikan kita di dalam segala hal. Jadi gitu ya teman-teman. Besok Minggu 8:30 malam saya akan bahas The Sound of Silence itu ya. Tema yang lagi lalu hari Senin ada persekutuan doa, Selasa ada mini seminari, Rabu bicara pendidikan, Kamis bicara apa tuh heart to heart Areopagus, Jumat kita bicara malam, semua malam itu mengenai table talk. Jadi hari Sabtu ada lagi dan Minggu. Jadi bisa kita lihat the only one man Tumur Tobing terus digerakkan Tuhan bagi. Jadi bukan settingan. Jadi ada desakan Roh Kudus memungkinkan kita memberikan segala sesuatu. Kita adalah yang kecil, tidak ada arti, tapi menjadi arti di dalam kegelapan, ditelan segala sesuatu itu karena terang itu bersemayam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi the true servant of God. Oke, teman-teman, sampai di sini, nanti kita sambung lagi. Tuhan memberkati. Amin.